Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, pada pagi hari ini di tengah-tengah semua pergumulan kita punya satu tekad, yaitu kita mau mencari Tuhan, kita mau menyembah Dia karena Dialah Tuhan yang memegang seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, Anda siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya? Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ku nyanyi haleluya.
kami tahu Engkau tidak jauh dari kami. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah kami ada, karena Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Because of you, I was born again. Because of you, I'm ransomed by your grace. Because of you, my heart has found a home, a refuge for my soul. Because of you, sins are washed away. Because of you, heaven knows my name. Because of you, I can live again. You've broken every chain. Unfailing love, so unreserved. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Because of you, the weak say I am strong. Because of you, the broken have a song. Because of you, there's no need to fear. Hope steadfast and for sure. Unfailing love, so unreserved. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescue me. Oh, unfailing love, so unreserved. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescue me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Now heaven be open, our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdoms, all nations declare that you are God. Now heaven be open, our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdoms, all nations declare that you are God. Kami percaya Tuhan, bahwa hari ini langit di atas kami terbuka. Tidak ada lagi yang kami takutkan, karena kalau Engkau yang buka, tidak ada orang yang bisa menutupnya.
Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan bagi kami Tuhan. Pada saat langit tertutup Tuhan, kami percaya Tuhan yang buka di atas segalanya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang sanggup melepaskan Tuhan kami dari semua bencana. Engkau bisa melepaskan kami dari semua kutuk celah apapun juga. Karena Engkaulah Allah, Engkau yang sanggup, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita mau melakukan perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur. Kalau Anda nggak punya roti, Anda persiapkan dari crackers juga atau biskuit, dan juga minuman yang Anda percaya sebagai anggur, mungkin sebagai teh, nggak masalah. Tapi intinya saya mau terangkan dulu apa arti perjamuan kudus, Holy Communion. Ini adalah satu undangan dari Bapa kita, namanya Holy Communion. Kudus, komunion dari kata come and union. Nah, selalu Bapa mau untuk kita ini menjadi dekat, menjadi satu, ya seperti Yesus berdoa untuk kita selalu menjadi satu dengan Dia, di mana Dia menjadi satu dengan Bapa. Nah, Yesus pada hari-hari terakhir sebelum Dia disalibkan, Dia mengadakan perjamuan kudus dan Dia mengatakan, ingatlah ini sewaktu engkau melakukannya. Do this in remembrance of me. Nah, seringkali kita begitu familiarnya, begitu biasanya perjamuan kudus, sehingga tidak ada lagi arti esensinya. Nah, saya mau dorong setiap dari saudara pada saat ini dalam waktu 2 menit mengingat apa maksudnya perjamuan kudus. Suatu perjamuan yang diundang oleh Bapa untuk kita bisa dekat dan menghargai. Itu sebabnya Paulus katakan sebelum engkau datang untuk makan dan minum, pertama-tama periksa hati kita, motivasi kita. Karena kita mesti minta ampun sama Tuhan, ya kalau ada hal-hal yang menyinggung, ya terutama hubungan kita secara horizontal dengan manusia, ya itu mesti dibereskan dulu, dan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Setelah itu kita bisa datang sama Tuhan. Dan Tuhan mau untuk kita dekat dengan Dia. Dan saya suka sekali dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 26, setiap kali kita minum cawan ini dan makan roti ini, kita menghidupkan kembali perkataan Yesus melalui tindakan kita. Bahwa kematian Tuhan itu sangat berharga bagi kita. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 6 juga di ayat yang ke-53, Yesus berkata bahwa ini adalah dagingku dan darahku, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu sebabnya setiap kali kita makan roti dan minum, ingat saudara, ini tubuh Tuhan yang telah dipecahkan. Jadi kita nggak usah pecah-pecahkan lagi, tubuh Tuhan telah pecah, telah fracture, dipukuli, disiksa, ya, supaya kita nih yang terpecah-pecah boleh menjadi satu. Supaya kita nih yang miskin boleh menjadi kaya. Supaya kita yang bodoh ini boleh menjadi pintar. Supaya kita yang miskin diperkaya, yang sakit boleh sembuh, yang duka cita bisa mengalami sukacita, yang kecanduan boleh dimerdekakan. Ini kuasa yang sangat besar. Sewaktu kita melihat betapa Tuhan itu memberikan tubuhnya untuk mati bagi kita. Itu pertama-tama. Yang kedua, kita mesti ingat bahwa darah Yesus itu menebus dosa kita masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, di perjanjian lama itu ada darah, ya, anak domba ataupun lembu untuk menutupi dosa. Tapi darah Yesus adalah darah yang sempurna, yang bukannya menutup tapi menebus, redeem, ya, membeli kita. Jadi itu darah yang berharga. Itu sebab itu jangan kita menginjak-injak atau menyepelekan mengenai perjamuan kudus. Kalau kita hidupnya itu semau-maunya dan menganggap ini sebagai ritual saja, ya, hanya mengaku dosa. Tidak, saudara. Kita setiap kali kita makan dan minum, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kedua kali. Mari kita persiapkan hati kita angkat roti ini di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau layakkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demikian juga untuk cawan ini. Terima kasih kami periksa hati kami, dan kami makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Pada siapa yang sakit, percaya bahwa dengan berdoa Tuhan bisa menyembuhkan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, yang sakit yang disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bilur-bilur Yesus. Kita akan berdoa untuk ada penghiburan pada saat ini. Setiap orang yang mengambil perjamuan kudus boleh dikuatkan, mengingat kembali kematian Yesus, dan Yesus akan datang kedua kali. Terima kasih, dan Tuhan memberkati. Halo Sitri Palem dan Sitri Taman Anggrek Residen. Saya dapat tugas dari Gembala Anda, Bapak Yosua Winarta, untuk bawa firman. Dan tema yang dikasih adalah dari Matius 5 ayat 6.
Aku bacain ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya akan bacakan dua terjemahan lain lagi. Yang satu dari NIV, bahasa Inggrisnya bilang begini. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Nah, satu terjemahan lagi yang saya suka itu dari The Message. You are blessed. Hang on. You are blessed when you work up a good appetite for God, His food and drink in the best meal you will ever eat. Jadi kalau kita baca di sini, Tuhan itu pengen kita untuk memandang dia sebagai makanan. Kenapa dia mandang makanan? Seolah-olah Tuhan merasa tersaingi oleh makanan. Tuhan mau kita mikirin dia. Coba Anda bayangkan, manusia kalau dia skip breakfast, mungkin dia nggak lapar. Tapi kalau dia skip lunch, perutnya mulai keroncongan. Tapi kalau dia skip breakfast, lunch, kemudian dia mau ke dinner, dan dia nggak makan, satu hari aja, pasti badannya lemes. Pasti dia nggak usah diingetin, pasti dia akan lapar. Manusia mungkin tahan, nggak pergi kemana-mana, isolasi diri. Manusia mungkin bisa tahan, nggak shopping. Manusia mungkin bisa tahan, nggak WA-WA-an, nggak chatting. Tapi manusia cuma satu, mereka nggak tahan kalau mereka nggak makan. Nggak ada orang yang bilang, aduh, tanggal berapa sekarang ya? 4 April. Ya ampun, udah 3 minggu gue belum makan nih. Nggak mungkin perlu diingetin. Dia pasti akan minta. Bayi aja, kalau dia belum makan, pasti dia nangis. Manusia nggak perlu dibilangin, nggak perlu diingetin, pasti dia akan cari makanan. Itu otomatis. Saya pernah nggak makan seharian karena nggak ada makanan. Begitu saya mau makan, itu cuma nasi sama telur aja. Itu berasa nasi babi pakai campuran yang macam-macam. Begitu enak. Kenapa? Karena saya begitu lapar banget, kelaparan sekali. Nah, artinya begini, Tuhan mau kita selalu ingat dia. Ada banyak hal di Alkitab, Tuhan selalu, hal-hal yang susah bahkan, Tuhan selalu membuat dirinya menjadi makanan. Makanya dia bilang, makanlah, inilah tubuhku, minum, inilah darahku. Itu hal yang sulit, tapi dia pakai makanan lagi. Ada juga dia bilang begini, makananku ialah menyelesaikan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa di surga. Kalau kita melihat Tuhan seperti makanan, kita akan terus lapar sama Tuhan. Nggak mungkin dong, nggak baca Alkitab sehari, nggak berasa apa-apa tuh. Nggak baca Alkitab 2 hari, nggak berasa apa-apa tuh. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita seperti makanan tadi, seperti minuman tadi, kita nggak bisa hidup tanpa makan dan tanpa minum. Oke? Jadi, artinya begini, dalam hidup kita, dalam rohani kita mesti ingat Tuhan, itu seperti makanan. Orang bisa breakfast, bisa cari mie. Ada teman saya, dia tinggal di Kelapa Gading. Dia tuh tiap hari, tiap pagi pasti nyari-nyari bakmi sekeliling Kelapa Gading. Ada teman saya lagi, dia tinggalnya di Pondok Indah. Dan dia bisa cari makanan sampai ke Pik, sampai ke mana aja dia tahu. Mana babi panggang yang enak, mana gado-gado yang enak, mana bubur yang enak. Dia bisa tahu semua dan dia cari itu. Nah, seandainya kedua teman saya tadi ini nyari Tuhan seperti dia nyari bakmi, seperti dia nyari bubur, alangkah Tuhan senang sekali. Jangan sampai idola kita mungkin bilang kita Kristen, tapi kita menyembah makanan lebih dari Tuhan sebenarnya. Makanya ada yang bilang perut ini lebih dari Tuhan. Karena kita bisa jauh-jauh ke luar negeri cuma cari kuliner, tapi kita nggak cari Tuhan seperti itu. Nah, saudara, saya hanya mau singkat aja. Seandainya kita baca firman Tuhan di pagi hari, kita merenungkan firman Tuhan di siang hari, kita merenungkan firman Tuhan di malam hari, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan kita akan dipuaskan. Yang pertama, ada ayat yang bagus banget. Ayatnya bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all things, artinya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan, damai sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Nah, saya akan tutup dengan satu ayat. Saya tiba-tiba ingat ayat ini, karena gembala Anda namanya Pak Yosua, saya akan baca dari Yosua juga. Saya akan bacakan dari, saudara bisa nebak nih, Yosua 1 ayat yang ke-8 dan ke-9. Nah, bahasa Indonesia aja kali ya, biar nggak dibilang gaya-gayaan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga lebih bagus sebenarnya. Kita lebih mengerti. Alkitab bilang nih, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Renungkan itu dalam bahasa
Hebrew-nya itu seperti kita mengunyah. Meditate itu seperti kita mengunyah. Kita mengunyah, jangan lupa mengunyah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya berdoa di tengah-tengah banyak krisis seperti saat ini, saudara mungkin khawatir dengan keadaan ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Cari dahulu kerjaan Allah. Makan pagi hari, makan firman Tuhan. Makan siang hari, makan firman Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan, Anda akan dipuaskan. Tuhan memberkati. Firman Tuhan mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul. It is better to give rather than to receive. Satu hal yang pasti suatu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mengubahkan perspektif dan hatinya dari sebelumnya selfish atau egois untuk menerima saja. Tuhan ubahkan dia menjadi memberi. Kenapa? Karena Allah yang menyelamatkan dia, Allah telah memberikan anaknya yang tunggal Yesus. Dia memberi terlebih dahulu kepada mereka yang diselamatkan, kepada saudara dan saya, membuat kita diubahkan juga, mempunyai sifat yang sama seperti Allah, itu menjadi pemberi. Nah, saya percaya kalau Anda sudah diberkati dan mau untuk memberi, ya, karena itu adalah hal yang baik untuk memberi. Nah, tiga hal yang selalu pasti ada dalam kehidupan orang Kristen. Di dalam Matius 5 sampai 6 dan 7 dikatakan, when you pray, ketika Anda berdoa, when you fast, waktu Anda berpuasa, when you give, waktu Anda memberi. Ya, tiga hal ini adalah tiga hal yang biasa kita lakukan. Dan saya mau setiap dari kita punya kebiasaan yang hebat dan membawa dampak dengan kita memberi. Memberi dari hati yang bersuka cita karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita. Dan kita nggak akan pernah bisa kalah untuk memberi kepada Dia. Terima kasih untuk saudara pemberi saudara. Setiap pemberian saudara berikan itu berarti bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Let's do it. Praise Him.